disiarkan dari Jakarta, Indonesia. Inilah Oposisi 69 FM, masih bersama saya Mas Jobrey. Lagi ada lelucon di beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Ada ustadz pesantren yang nggak bisa jaga burungnya, sehingga burungnya memperkosa 13 orang santriwati sampai hamil dan melahirkan. Sempat divonis hukuman seumur hidup. Banyak yang kecewa. Tapi karena kegigihan jaksa dan tekanan masyarakat yang gemas dan cemas dengan kekurang ajaran burungnya Heri Wirawan, kemarin di tingkat banding hukuman Heri Wirawan diperberat menjadi hukuman mampus atau hukuman mati. Maka berakhirlah petualangan burung bangau, burung emprit milik Heri Wirawan. Ketika hakim mengetukkan palu, seketika itu juga burungnya Heri mati lemas. Bahkan konon pipis saja ogah. Lalu sebelumnya ada putusan Mahkamah Agung yang memangkas masa hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Majelis Kasasi yang dipimpin oleh Sofyan Sitompul menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kontribusi Edi Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap dapat memberikan harapan besar kepada masyarakat, khususnya pada nelayan. Aduh Pak Hakim, kalau Edi Prabowo kerjanya baik, ya nggak korupsi kali. Tapi itulah yang terjadi. Dalam hitungan hari, hukuman 9 tahun mendadak dipangkas nyaris separohnya. Hanya karena koruptor ini berkelakuan baik sebelum ditangkap makan duit negara. Nah, hari ini baru saja terjadi, tadi belum lama. Juga lebih memilukan dari 2 putusan tadi. Munarman. Orang yang malang melintang di dunia perkadrunan. Orang yang hilir mudik di dunia radikalisme dan terorisme. Mendapatkan vonis manis bak madu. Istilah vonis manis ini karena publik menilai tak sepahit akibat yang ditimbulkan Munarman atas maraknya aksi terorisme di Indonesia. Setelah berbagai kesaksian dari para korban, kesaksian dari para peserta baiat, bahkan kesaksian dari teroris sendiri, sedemikian penting peran Munarman dalam aksi mereka. Bahkan publik menilai Munarman adalah aktor intelektual, penggerak peserta baiat untuk melakukan aksi ekstrim terorisme. Ini sesuai fakta kesaksian di persidangan. Tapi rupanya itu tak cukup membuat hakim tergerak untuk memvonis sesuai pasal turut serta atau menggerakkan atau dalang aksi yang ancaman hukumnya bisa menjadi hukuman mati. Jadi hakim ini nggak tergerak untuk mempasalkan Munarman ini sebagai tokoh intelektual. Loh, kok malah Heri dan burungnya yang dapat hukuman mati? Bukan Munarman. Apakah ini hukuman yang tertukar? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobrey. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, baru saja kuasa hukum komedian Kribo Marcel memberikan penjelasan bahwa komedian berinisial M yang ternyata Marcel itu telah mendapatkan surat panggilan polisi. Ya, kalau dari cerita dia sendiri sih memang Marcel ini dulu dekat dengan dunia permaikian ya. Semoga kasusnya lekas kelar dan kita kembali bisa menikmati itu ya, maksudnya suasana Ramadan yang penuh berkah. Sementara mantan sekretaris umum atau Sekkum FPI Munarman divonis 3 tahun penjara. Munarman mengajukan banding atas putusan yang telah dibacakan oleh hakim itu. Saudara punya pilihan, menerima
Pikir-pikir atau mau koprol-koprol dulu? Atau mau teriak takbir dulu? Atau mau beli pulsa dulu ke Indomaret? Atau mau banding? Begitu juga dengan penuntut umum, kata sang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Bukan kemarin nih, tadi. Sebelum bilang banding, tim penasihat hukumnya Munarman pun sempat berdiskusi sambil mencicipi bukaan yang terdiri dari kolak, es sirup marjan rasa pandan, bakwan pakai sambal kacang, dan sedikit kurma sisa sahur tadi. Begini nih, kalau konten menjelang buka puasa, lapar mulu. Suara beduk tuh. Wah, udah beduk. Buka dulu ya. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut. Lalu setelah hakim membacakan putusan, Munarman akhirnya mengajukan banding. Dia banding. Dia nggak terima putusan penjara 3 tahun. Padahal pasal yang dikenakan bukan pasal yang publik duga loh ya. Awalnya kan publik menilai minimal Munarman ini dijerat pasal otak terorisme, bisa dihukum mati. Sebelumnya mantan orang kuat FPI Munarman ini divonis 3 tahun penjara terkait dengan perkara kasus terorisme. Munarman dinyatakan bersalah menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Ini ada di pasal 3 kalau nggak salah ya. Dinyatakan bersalah menyembunyikan informasi terorisme. Jadi, si Munarman ini dianggap bukan teroris. Hanya orang yang tahu tapi nggak bilang itu aja. Hakim bilang begini, menyatakan terdakwa Munarman secara hukum telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 tahun. Kata hakim di Pengadilan Negeri tadi. Munarman dianggap bersalah melanggar pasal-pasal tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Cuma 3 tahun, bro. Hukuman itu kalau dijalani secara normal nih 3 tahun ini, awal 2024 Munarman pasti sudah melenggang keluar dan siap-siap nyiram air teh lagi. Saya membayangkan para saksi, para terdakwa yang juga telah dipenjara dan bersaksi atas kelakuan Munarman, betapa mereka sakit hati. Lebih lagi, seolah upaya menghantam kaum radikalis dan terorisme seperti bertepuk sebelah tangan. Kita tahu dampak dari radikalisme dan terorisme itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi bisa selamanya. Nih, simpel saja ya, simpel saja. Saya udah pernah bilang waktu itu, pernah nggak naik pesawat? Pernah nggak masuk ke bandara? Pernah kan? Gimana? Pakai lepas jam tangan, dompet dikeluarin, sabuk dilepas. Iya kalau situ nggak gede badannya, kalau badannya gede sabuk dilepas. Itu barang kemana-mana. Itu semua nggak tahu penyebabnya apa? Teroris. Gara-gara ulah teroris, kita jadi penuh kecurigaan satu sama lain. Gara-gara teroris, hidup orang seluruh dunia berubah jadi tidak mudah percaya. Terorisme tidak hanya melenyapkan nyawa manusia, tapi juga mengubah kita menjadi manusia saling curiga. Dan memang ada alasan kuat karena rata-rata teroris itu memang bisa menyamar seperti orang biasa. Mereka bisa berakting seperti dokter, bisa jadi seolah-olah dia itu tokoh MUI, pengepul sedekah, LSM, buzzer kadrun, atau mahasiswa. Kita hanya tahu mereka setelah mereka beraksi, kawan-kawan. Untungnya nih ya, Undang-Undang Terorisme di Indonesia membolehkan Densus 88 bergerak meski terorisme atau teroris itu baru merencanakan. Kita nggak boleh kecolongan melulu. Tahu-tahu banyak tangisan pilu. Ada bom di depan gereja. Ada ledakan di markas kepolisian. Ada semburan api di rumah ibadah. Alhamdulillah sekarang sudah lama nggak terdengar. Sekalinya ada yang meledak, itu bukan bom. Tapi Marcel dan Dea OnlyFans. Iya, bomnya gede ya. Atas putusan vonis Munarman ini, kedua belah pihak banding. Munarman banding, jaksa banding.
Kalau hukum membolehkan, publik juga bisa banding. Tapi kan ini nggak mungkin, publik kecewa itu jelas kita maklumi ya. Seperti sia-sia aparat menangkap yang kerok ini. Bayangkan berapa biaya untuk menangkap seorang Munarman, itu banyak sekali. Ya, selesai dipangkas hanya tinggal hukuman 3 tahun. Publik kecewa. Banding dari sisi terdakwa bisa saya pahami sebagai udah ngalah, ngotot. Banding, ngotot. Kesaksian banyak pihak, bukti bahwa EPI juga berbaiat ke ISIS. Belum membuat hakim menyimpulkan bahwa Munarman adalah tokoh penggerak, inisiator, ideolog yang menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi orang mengerjakan apa agenda besar dari kelompoknya Munarman ini. Pengenaan pasal menyembunyikan informasi jelas aja digoreng oleh Kadrun. Kadrun langsung teriak, Munarman bukan teroris tuh. Bahwa Munarman bukan teroris sesuai putusan pengadilan. Ini jelas mementahkan kembali perjuangan masyarakat yang resah dengan kelakuan Munarman ini. Kerusakan sosial yang ditimbulkan sesuai kesaksian para saksi jelas tidak kecil. 1.500 orang, mungkin itu mahasiswa yang 8 tahun silam dibaiat di UIN Ciputat untuk berbaiat kepada ISIS. Kita tidak tahu sekarang mereka jadi apa saja. Mungkin mereka ada di sekitar kita. Ketakutan sel-sel yang kadang-kadang pura-pura tidur menunggu kita lengah lalu menghantam dengan keras jelas masih ada. Kita masih khawatir, kita masih punya ketakutan itu. Semoga aksi banding jaksa kasus Munarman ini sama seperti pada kasus Heri Wirawan, membuahkan hasil hukuman maksimal untuk orang yang ditenggarai menjadi otak dari serangkaian kegiatan mengerikan. Kita yakin masih banyak hakim dan penegak hukum yang jernih dan nasionalis, adil dan bijak di negeri kita ini. Jangan-jangan vonis Heri Wirawan dan Munarman ini ketuker. Salah amplop. Ternyata kejahatan terorisme masih dianggap ringan di negeri ini. Sementara di sudut sebuah kamar tahanan, Heri Wirawan menatap burungnya sambil bilang, akibat ulahmu teh celamitan burung, kita jadi nggak bisa lagi ketemu perawan. Adanya malah banyak preman tatoan, antri di luar nunggu giliran. Terima kasih sudah menyaksikan Oposisi 69 FM. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.